Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarang beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pembakar rumah, hotel, dan lapak pedagang di Jayapura akhirnya diringkus polisi. Jaringan internet putus, PT Telkom Merauke akan ganti rugi ke warga. Pedagang di Pasar Wamanggung Merauke keluhkan kenaikan retribusi. Pembakar beruntun di kota Jayapura diringkus polisi. Polisi menangkap Roy Nusi di Abepura Selasa lalu. Menurut Kapolresta Jayapura, Kombes Victor Magbon, Roy berperan sendiri dan tujuannya untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini petunjuk-petunjuk yang ada di TKP, personil kami didukung dari rekan-rekan satuan dari TNI untuk kita bantu melakukan penyelidikan. Ini berhasil diamankan petunjuk berupa hasil rekaman CCTV. Kemudian kita melakukan oleh TKP bahwa ada petunjuk terkait dengan motor daripada pelaku tersebut. Kemudian dari CCTV kita olah, kita sinkronkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada di lapangan, sehingga mengerucut kepada tersangka atau pelaku yang melakukan aksi pembakaran. Pelaku tersebut inisial RN. Inisial RN. Polisi juga menyita sebuah motor yang digunakan pelaku saat pembakaran di sejumlah lokasi. Roy dijerat pasal 187 ayat 1 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Kebakaran beruntun di 3 lokasi berdekatan hanya dalam waktu 1 jam meresahkan warga Jayapura. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pasca kaburnya puluhan narapidana, penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaat, mengecek kondisi lembaga pemasyarakatan Sorong. Musaat melihat dari dekat kondisi lapas serta berbincang-bincang dengan narapidana di dalam lapas. Gubernur memberikan semangat kepada penghuni lapas dan tertib serta mentaati aturan agar bisa segera bebas. Ia juga berjanji akan membantu menyiapkan lahan baru bagi lapas karena kondisi lapas saat ini sudah tidak layak. Ia meminta para narapidana yang masih buron agar menyerahkan diri dan meminta masyarakat memberikan informasi jika melihat napi yang buron dari lapas. Bertemu dengan warga binaan dan juga memberikan motivasi kepada semua warga binaan yang intinya bahwa tidak ada yang mengharapkan untuk tetap tinggal di sini. Jadi tidak ada manusia satupun yang ingin berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan juga kaidah-kaidah norma-norma yang ada di negara ini. Ini anggap suatu kecelakaan. Dan kita harapkan mereka bisa menjadikan ini sebagai proses pembelajaran untuk lebih baik lagi sesudah selesai dari sini. Dan kali ini saya juga mengunjungi beberapa tempat di sini, melihat secara langsung kondisi lapas itu, dan bicara juga dengan Pak Kakanwil dan juga Pak Direktur, dengan Pak Lapas juga, ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti. Yang pertama, kita sudah harus mulai memikirkan dan merencanakan untuk ada relokasi lapasnya. Sini sudah tidak cocok untuk lapas. Kita harus cari tempat yang lebih baik, yang lebih luas, yang
jadi bisa dikembangkan lebih lanjut, sehingga itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk menyiapkan lahannya. Minggu lalu 53 narapidana melarikan diri dari lapas Sorong. Mereka menyerbu para penjaga atau sipir lapas setelah ibadah minggu. Mereka mengancam petugas lapas dengan petasan dan senjata tajam. Polisi berhasil meringkus 8 narapidana, sementara 45 masih dicari. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Terputusnya jaringan internet di Merauke sejak tanggal 4 Januari lalu menyebabkan kegiatan masyarakat di Merauke, Papua Selatan terganggu. Tidak sedikit masyarakat yang mengumpat PT Telkom sebagai penanggung jawab jaringan internet di Merauke. Hal ini bisa dimaklumi karena internet sudah menjadi kebutuhan yang vital seperti air dan listrik. Pimpinan PT Telkom Merauke, Justino Fernandes, berjanji akan memberikan kompensasi kepada warga yang merasa dirugikan akibat matinya jaringan internet di Merauke. Sudah ada nanti tanggal, ada waktunya itu akan dirilis ya, termasuk yang di Agats itu kan awal bulan itu sudah keluar billingnya. Jadi sudah pasti dapat kompensasi Bapak Ibu. Itu yang perlu kami garis bawahi. Pak, jam ke depan ya kami akan open karena memang bandwidth yang ada itu sangat-sangat terbatas Bapak Ibu. Jadi satelit itu berbeda dengan kabel laut. Sebagian warga pun kembali mencari lokasi yang memancarkan sinyal yang kuat agar bisa berkomunikasi. Rusaknya jaringan internet ini juga membuat marah jurnalis. Mereka berunjuk rasa ke PT Telkom. PT Telkom sudah mengirim kapal untuk memperbaiki jaringan kabel di bawah laut. Dan saat ini kapal perbaikan sudah berada di Makassar. Dan tenaga teknis baru akan memperbaiki jaringan internet pada tanggal 31 Januari mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pusat Reproduksi Kesehatan RSUD Merauke mencatat, selama tahun 2023 ada 102 kasus HIV berdasarkan hasil tes 18.000 warga di fasilitas kesehatan termasuk puskesmas di Merauke. Meningkatnya kasus HIV di Merauke akibat hubungan seks bebas yang tidak aman. Itu ada kurang lebih 18.000 orang yang dites HIV dan yang positif ada 102 orang sampai saat ini ya. Karena masih ada puskesmas, karena ini ada gangguan jaringan, jadi masih ada puskesmas yang belum bisa melapor. Kalau kita lihat dari segi entry point atau alasan kenapa dia bisa terkena HIV, itu yang pertama itu dari seks ya. Memang karena perilaku seks yang beresiko, itu ada sebanyak 53 orang yang terkena atau yang positif HIV. Yang kedua itu dari TIPK. Jadi seseorang itu datang ke layanan kesehatan, baik ke puskesmas atau rumah sakit, dan sekarang ini memang kita tawarkan untuk tes HIV dan mereka mau. Nah, dari hasilnya itu ada sebanyak 24 orang yang positif HIV. Ya, jadi sekali lagi yang 24 orang itu dia datang ke layanan kesehatan untuk periksa lainnya, tapi waktu kita tawari tes HIV dia bersedia dan kita dapatkan 24 orang positif HIV. Lalu urutan ketiga itu adalah ibu hamil. Ibu hamil sampai saat ini selama tahun 2023 ada 14 orang yang positif HIV dan urutan keempat adalah penderita TBC. Tim pemerhati HIV di Merauke berharap warga segera memeriksakan diri ke rumah sakit jika bergejala sebelum terlambat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.